Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya di rumah prediksi bola. Buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, mohon supportnya, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube channel ini biar makin maju dan makin berkembang pastinya. Oke ya bosku, sebelum saya lebih lanjut ke prediksi kita untuk laga nanti malam, buat bos-bosku yang di grup WhatsApp ya bosku, mohon maaf di laga kemarin di sana kita hanya ada satu build yang saya sharing ya bosku, itu saya ambil full dari prediksi kita yang di YouTube, karena kemarin juga saya hanya bikin satu build itu juga ragu ya bosku di laga kemarin itu bisa masuk atau tidak, dan benar aja di laga kemarin itu kita apes banget ya bosku. Dimana laga kemarin itu juga saya sangat ragu banget di laga yang saya prediksi ya bosku, dimana di sini weekend itu kalau kita lihat dari pasangan handicap harusnya itu dia bisa menangkan laga dengan selisih 1 gol ya bosku, itu ada, tapi di sini weekend hanya bisa bertahan imbang itu dengan skor 0-0 ya bosku, sangat disayangkan. Di sini weekend kita song, kemarin itu kita bermain di handicap setengah ya bosku, dan di laga Bayern Munchen kemarin itu kita bermain di handicap 1,5. Oke, dimana penguasaan bola, penguasaan permainan di laga kemarin itu Bayern Munchen yang jauh lebih diunggulkan, tapi mungkin karena hoki ya bosku, di sini Villarreal bisa menahan imbang ya bosku Bayern Munchen yang bermain di kandang itu dengan skor 1-1. Jadi langkah berikutnya Bayern Munchen gagal karena Villarreal ya bosku. Jadi sangat sayangkan di sini Bayern Munchen yang kemarin kita unggulkan, di sini kita tidak bisa menangkan laga ya bosku. Jadi mohon maaf untuk laga kemarin itu hanya ada satu prediksi yang saya sharing di grup WhatsApp. Oke, mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa lebih profit kembali, dan nanti kemungkinan saya ada sharing 2-3 build di grup WhatsApp. Jadi mohon maaf buat bos-bosku yang di grup WhatsApp kalian itu hanya ada satu build yang saya sharing ya bosku. Oke. Untuk laga kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas ya bosku, dan di sini saya lanjut saja bakalan pergi ke pembahasan kita di laga nanti malam. Di sini saya ambil dari regional Liga Jerman ya bosku, dimana sini tuan rumah Langlinter yang berhadapan dengan Leipzig untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari segi kekuatannya bosku, sini Open Beach yang jauh lebih diunggulkan daripada Langlinter ini ya bosku, dimana di 5 laga terakhir ini Open Beach mampu memenangkan laga ya bosku itu dengan mengandungi 4 kali kemenangan dan 1 laga itu dengan hasil imbang. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under ya bosku, kemungkinan Open Beach ini tumbang sangat sulit banget ya bosku, walaupun dia bermain di tandang. Jadi kalau juga kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam ya bosku, jika nanti ada seman piling, di sini saya menyarankan bos-bosku untuk pegang Open Beach di over 2 atau bisa bermain di handicap 3/4 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku. Next, lanjut saja kita pergi ke prediksi kita yang kedua ya bosku. Di sini saya ambil dari Superliga Denmark ya bosku, di mana sini tuan rumah Randers yang menjamu Midtjylland untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat ya bosku dari segi performa ya bosku, di sini Midtjylland lebih sedikit diunggulkan daripada tuan rumah ya bosku, di mana kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara sini Midtjylland yang berada di peringkat 2 sedangkan Randers yang berada di peringkat 5. Kalau kita lihat ya bosku dari laga head to head di sini, dimana dua klub ini kita bisa bilang cukup imbang ya bosku segi kekuatannya bosku. Emang kalau kita lihat dari laga head to head terakhir itu Midtjylland mampu menangkan laga dengan 2 kali beruntun ya bosku, tapi kalau kita lihat dari segi performanya bosku, dua klub ini di 5 laga terakhir performanya itu kurang stabil ya bosku menurut feeling saya. Tapi kalau kita lihat dari pasaran handicap di sini ada laga netral 0-0 itu mengarahkan ke Midtjylland tidak bakalan tumbang di laga nanti malam yang bermain di tandang. Jadi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam bos-bosku bisa pegang Midtjylland di laga netral 0-0 atau bermain di
under 23/4 untuk laga nanti malam. Dan di prediksi kita yang ketiga ya bosku, di sini saya ada lanjutan dari Jerman Regional Liga ya bosku, ini yang mempertemukan Stuttgart 2 berhadapan dengan Gießen untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara ya bosku, di mana dua klub ini yang sama-sama berada di peringkat bawah ya bosku atau di peringkat dasar. Jadi kalau kita lihat ya bosku, performa dua klub ini tidak begitu bagus ya bosku, atau tidak begitu menonjol di musim sekarang, di mana kalau kita lihat ya bosku dari laga head to head, kita bisa bilang dua klub ini cukup seimbang ya bosku, dengan 5 laga yang dijalani itu sama-sama mengantongi 1 kali kemenangan. Tapi kalau kita lihat performa Stuttgart yang bermain di kandang itu, kalau kita lihat ya bosku, di sini menelan 2 laga kekalahan beruntun ya bosku. Tapi kalau kita lihat untuk laga nanti malam, di sini Stuttgart juga kalau dilihat dari laga head to head itu bisa ditahan imbang sama Gießen ya bosku. Jadi kemungkinan kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over-under, Stuttgart harus bisa comeback untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari pasangan handicap di sini, saya rasa Stuttgart agak sulit bisa kalah ya bosku bermain di kandang. Kemungkinan imbang ini juga cukup besar ya bosku peluangnya. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam lebih aman bermain di over-under. Jadi di sini saya menyarankan bos-bosku bermain di under 23/4 atau enggak bos-bosku bisa pegang Stuttgart di handicap 3/4 untuk laga nanti malam. Oke, di sini saya lebih menyarankan bos-bosku untuk bermain di over under aja. Oke. Dan di prediksi kita yang keempat ya bosku, di sini saya ambil dari Liga Champion ya bosku, di mana ATM yang menjamu MCT untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari leg pertama ya bosku, di leg pertama sini Manchester City hanya mengantongi 1 gol ya bosku, atau sudah unggul 1 gol di leg pertama. Kalau kita lihat ya bosku di leg kedua, saya rasa ini bakalan terjadi over goal ya bosku. Walaupun sini MCT hanya unggul 1 gol, ini masih 50-50 bisa lolos ya bosku. Mungkin aja di sini Atletico Madrid juga sudah menyiapkan strategi yang matang ya bosku untuk laga nanti malam yang bermain di kandang. Di sini ATM juga yang bagus bermain di kandang ya bosku, kalau kita lihat dari 5 laga terakhirnya. Jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under, di sini kita harusnya lebih bermain aman untuk bermain di over under aja ya bosku, karena sangat riskan banget kalau kita bermain di handicap. Tapi kalau kita lihat dari pasangan handicap di sini, saya rasa MCT bisa lebih unggul ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under, bosku bisa pegang MCT di handicap 1/4 atau bermain di over 2. Di sini saya lebih menyarankan bosku untuk bermain di over under ya, bermain di over 2. Dan di laga terakhir menurut versi 2, di sini saya ada laga Liverpool versus Benfica. Oke. Dimana di leg pertama sini Liverpool itu sudah unggul 2 gol ya bosku, dimana leg pertama itu dengan skor 3-1. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari leg pertama di sini Benfica yang bermain di kandang juga cukup merepotkan Liverpool ya bosku, lini tahan Liverpool di leg pertama kalau kita lihat ya bosku. Dan untuk laga nanti malam kalau kita lihat juga karakteristik dari klub-klub Inggris ya bosku, kalau sudah unggul 2 gol, 3 gol di leg pertama, di leg kedua itu dia cenderung lebih bertahan ya bosku, karena itu sudah cukup aman. Oke. Apalagi sini Liverpool yang bermain di kandang sangat mendukung banget, itu dia bisa menahan Benfica ya bosku. Apalagi sini Benfica yang bermain di kandang agak kurang diuntungkan ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku, karena sini Benfica juga ketinggalan 2 gol, saya rasa lebih agresif untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat laga nanti malam terjadi imbang ini masih terbuka lebar ya bosku, atau enggak kalau kita lihat dari pasangan over under, kemungkinan laga ini bakalan terjadi imbang. Oke. Jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang Benfica ya, Benfica di nahan 2 atau bermain di under 3/4. Oke, perkiraan skor dari saya itu bisa 1-1 untuk laga nanti malam. Sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam, itu sudah ada 5 prediksi yang saya bahas, dan kita lanjut ke build parlay kita. Di build parlay pertama bos-bosku bisa pakai MCT di over 2 ya, MCT di over 2.
Benfica di nahan 2, Stuttgart di under 2,3/4. Oke. Dan di Bilbalik 2 bos-bosku bisa pakai MCC di over 2, Benfica di nahan 2, Midtjylland di laga netral 0-0, Stuttgart di under 2,3/4, open bet di over 2 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku. Dan untuk single bet boom bos-bosku bisa pakai laga nanti malam MCC bermain di over 2. Oke, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Jika ada teman feeling, mari kita gaskan, jika kurang bisa skip. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.